Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana puasanya? Mas Luis puasa nggak? Puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Teman-teman, kali ini ketemu lagi sama kita. Dan aku udah sama partner yang baru. Namanya siapa, Mas? Nama saya Muhammad Sulistyo. Biasa dipanggil? Biasanya dipanggil Sulis. Sulis, Mas Luis. Atau Muhammad atau Wahid. Itu semuanya, semua nama dijadiin panggilan? Iya. Nah, berarti aku panggilnya Mas Sulis aja ya? Ya boleh? itu juga boleh. Boleh, oke. Sekedar informasi, Mas Sulis ini adalah Ketua Omari atau Organisasi Muda-Mudi Pangosari. Seru guys. Iya kan, Mas? Masih ketuanya belum? Boleh dibilang begitu. Boleh dibilang begitu. Masih kan sampai sekarang? Tapi mau lengser Lah. besok akhir tahun. Kayaknya teman-teman nggak mau Mas Luis lengser. Maunya Mas Luis tetap jadi ketua. Saya nggak kuat. Oke, tapi kita kali ini nggak mau ngebahas tentang ketua Omari. Karena ini channelnya mau ngebahas tentang background atau jurusan pendidikan yang Mas Luis sedang jalani. Kalau boleh tahu, Mas Luis itu jurusan apa sih? Kalau jurusan saya itu ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Apa itu? Jujur, saya baru dengar sekali ekonomi pembangunan. Biasanya tuh ekonomi. Udah berkali-kali tadi. Tadi kapan? Teman saya yang ekonomi pembangunan tuh kayaknya baru Mas Sulis deh. Biasanya tuh ekonomi aja, manajemen atau akuntansi. Kalau ekonomi pembangunan tuh sama nggak sih sama manajemen, akuntansi atau ekonomi aja? Sama sih sebenarnya. Tapi kan masih satu pintu lah. Berarti tetap di bawah payung ekonomi. Ya. Mas Sulis ini semester berapa? Semester berapa ya? Berapa? Itu dewe. Beda dewa tuh berapa? Teman-teman yang lain tuh nggak tahu. Ganjil sendiri, yang lain genap. Ganjil yang lain genap. Berarti semester 3? Ya. 3? Kok bisa 3, Mas? Kan maksudnya sekarang itu ya, adalah keajaiban. Perkuliahan di teman-teman yang lain lagi semester genap. Tapi kok Mas Luis unik bisa ke semester ganjil sendiri? Ceritanya panjang, tidak bisa dijelentrehkan. Singkat wae Mas, singkatnya aja. Kok bisa beda dari yang lain? Apakah karena faktor Mas Luis ketua pemuda sehingga beda? Atau kayak apa, Mas? Faktor apa ya? Nah, apa? Kayaknya faktor universitasnya itu. Oh, faktor kampusnya. Pas daftarnya berarti nggak bareng sama teman-teman yang lain? Enggak. Di saat teman-teman daftarnya di semester ganjil, Mas Sulis masuk di semester genap. Iya. Makanya sekarang beda. Jalur prestasi. Berarti tadi ekonomi pembangunan semester 3. Semester 3 itu semester lagi galau-galaunya nggak sih, Mas? Kayak ngerasa Biasa aja. kok biasa aja? Kayak ngerasa kok kayaknya aku salah milih jurusan ya? Kayaknya jurusannya nggak banget buat aku. Mungkin aku harusnya masuk jurusan hukum, dokter, tapi kok kebelasuk di ekonomi pembangunan? Kalau dari saya sih nggak kebelasuk. Nggak kebelasuk. Emang pengen masuk ekonomi pembangunan? Nggak juga. Terus ikut teman-teman? Nggak juga. Terus? Beda teman-teman manajemen kok. Oh, teman-teman manajemen. Terus kenapa kok bisa masuk ke ekonomi pembangunan? Biar kelihatan beda. Oh, berarti Mas Luis tuh nggak mau sama kayak teman-teman yang lain? Nggak. Maunya beda. Teman-teman jurusan A, dia maunya B. Oke, baik. Nggak ada gitu, Mas, gambaran sebelum masuk ini ekonomi pembangunan tuh kayak apa gitu? Apa udah ngawang-ngawang kayaknya besok ekonomi pembangunan tuh bagus, prospeknya keren, kayak gini? Kalau saya sih nggak usah nggak usah tinggi mikir sampai segitu. Terus mikirnya sampai mana? Mikir apa? Sampai tempel aja, sampai di Jogja tempel. Tempel tuh tinggi ya? Sampai atas ya? Sampai apa? Atau tipe Mas Sulis itu tipe yang ekonomi pembangunan tuh kayak gini, baru tahu pas udah masuk kuliahnya. Nah, betul. Berarti sebelumnya belum ada gambaran? Ya tahu tapi nggak banget. garis besarnya aja. Nyesel nggak Mas masuk ekonomi pembangunan? Nggak juga. Nggak nyesel? Berarti besok kalau lulus kuliah mau melanjutkan bekerja di bidang yang sama atau enggak? Kalau bekerja di bidang yang sama, saya tidak mikir juga sampai segitu sih. Terus mikirnya sampai mana, Mas? Kok dari tadi nggak mikir sampai situ? Yang jelas ilmunya bisa kepake aja. Masya walaupun sedikit. Allah, luar biasa. Sosok ketua banget, jawabnya diplomatis, singkat, agak nggak jelas tapi ya. Los. Kalau denger nih yang saya tahu,
Mas Sulis itu kuliah sambil kerja. Tahu dari mana, Mbak? Kan kita tetangga, Mas. Iya nggak? Kuliah Boleh, sambil boleh, kerja nggak? boleh. Kuliah sambil kerja. Iya. Kerja dulu atau kuliah dulu atau masuk kerja masuk kuliahnya bareng atau kayak gimana? Bareng kayaknya. Kok pakai Cuma kayaknya? beda hari. Kalau kuliah sambil kerja, pagi kerja, siang sore, sore malam kuliah, atau sistem kuliah yang online aja, atau seminggu sekali aja masuk kampusnya, atau kayak gimana, Mas? Kalau kerja kan normal ya. Pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Kalau biasanya. Emang ya nggak biasa? Kan sekarang baru ada wabah. Oh iya, ada wabah. Kalau kuliahnya itu, jadi kita bebas mau mengerjakan diskusi, tugas dan lain-lain, absen Bebas. itu bisa 24 jam. Wah, nggak ada deadline jamnya. Tapi mingguan. Jadwal deadline mingguan. Oh, deadline-nya mingguan. Tapi mau dikerjakan pagi, malam, siang tuh bebas. Ya. Berarti sistem kuliahnya online. Berarti nggak ada tatap muka sama dosen gitu? Ya cuma online terus. Online terus. Tugas-tugas dan ujian online. Tugas ya online. Ujian gitu, Mas, kalau UTS UAS-nya kayak gitu? Kalau UTS UTS tuh nggak ada. Oh, nggak Adanya ada. Langsung UAS. Langsung UAS. UAS di Tetap datang ke kalau lokasi. biasanya di lokasi. Oh, tetap datang. Berarti yang tugas kuliah online. Iya. Kalau sampai berarti nggak ada bedanya dong sebelum ada wabah sama nggak ada wabah. Online terus? Bedanya apa, Mas? Satu. Satu. Nggak ada UAS. Oh, karena ini wabah nggak ada UAS. Nggak ada. Berarti alhamdulillah. Terus bedanya yang kedua? Nggak ada. Cuman UAS Semua aja. sama. Semua sama aja. Sama deadline diperpanjang. Oh, deadline diperpanjang. Tapi kan berarti Mas Sulis nggak kaget kan kalau teman-teman yang lain kan dari kuliah tatap muka seminggu 7 kali, seminggu 6 kali, sorry, seminggu 7 kali, Minggu masuk, seminggu 6 kali, terus tiba-tiba online, itu kan suka kaget, suka bingung. Kalau Mas Sulis udah slow, biasa we, Slow. biasa aja nggak ada masalah, Nggak ada hambatan. nggak ada hambatan gitu. Mungkin hambatannya cuma satu, malas. Kalau malas tuh kayaknya semua teman-teman juga deh, Mas, males gitu. Tapi ada nggak sih, Mas, karena wabah ini jadi keganggu, mungkin keganggu di kerjaan, keganggu di kampus, kuliahnya, atau keganggu di jadi nggak bisa nongkrong sama teman-teman, atau ada gangguan apa sih wabah ini tuh berpengaruh apa ke Mas Sulis? Kalau dari saya cuma masalah waktu. Masalah waktu, jadi Tapi lebih insya Allah bisa diatur lah. Walaupun agak gimana ya? Keteteran dikit, berarti sisanya nggak keteteran, sisanya loss. Oke, berarti Mas Sulis, kesimpulan sementaranya Mas Sulis jurusan ekonomi pembangunan, Yeah. semester 3, dan sistem kuliah dari awal sampai sekarang online, dan karena ada wabah ini tetap online, Betul. dan kuliah sambil kerja. Ada nggak sih, Mas, kerepotan kuliah sambil kerja kayak gitu? Karena kalau aku kan kuliah aja, kerja aja, tapi kalau kuliah sambil kerja itu ribet gak? Ya tadi itu Ribet di waktunya ya? cuma pintar-pintar ngatur waktu aja sih. Sama Soalnya ngatur kan, males, Iya. Malesnya itu nggak bisa hilang. diatur ya. Itu ngeyel. Suka datang tiba-tiba Iya. tanpa diminta. Tapi pernah nggak sih, kan baru semester 3 nih, berarti baru 1,5 tahun kuliah, iya kan, kurang lebih. Tapi ada rasa kayak, oh kayaknya aku harusnya nggak kuliah aja ya, kerja aja ya, atau wah kuliah sambil kerja capek, aku cuti aja ya, atau gimana? Pernah ada rasa kayak gitu nggak, Mas? Nggak pernah, luar Nggak. biasa. Santai Berarti aja. sampai semester 3 tetap istiqomah, semangatnya tetap terjaga. Semangat terus ya. Gila, Mas Sulis semangat. Harapan atau pesan atau petuah dari Mas Sulis buat teman-teman yang mungkin masih awam sama ekonomi pembangunan, biar tahu atau biar tetap semangat ngejalanin kuliah sambil kerja. Gimana? Ada petuah apa? Ada pesan apa khusus yang mau disampaikan dari Mas Sulis buat teman-teman? Pesan buat teman-teman, bebas. Bebas apa? Kalian milih jurusan apa? Oh iya. Gimana kita mengevaluasi pembangunan ekonomi di negara ini atau di perusahaan, nanti kita bisa cari solusinya untuk kedepannya gimana.
Oh, berarti untuk negara dengan ekonomi yang lebih baik. justru itu menariknya, Mas. Kita bisa kontribusi ke negara. Nah. Karena ekonomi negara itu kan penting ya untuk rakyatnya, untuk warga. Berarti ekonomi pembangunan itu berfokus pada ekonomi negara, Mas. Ya, Yang dibahas itu. Maksudnya kan kalau ekonomi bisnis, dia membahas tentang bisnisnya, tentang sisi profitnya, sisi sahamnya. Tapi kalau ekonomi pembangunan berarti membahas tentang pembangunan ekonomi di negara. Di negara mau dari industri, perbankan, bisnis. Kayaknya kita ngobrolnya udah lumayan panjang, Mas. Dan takutnya teman-teman bosen. Cuman buat teman-teman yang satu jurusan sama Mas Sulis, sama-sama ekonomi pembangunan, coba dong tolong komen di bawah, kasih tahu Mas Sulis yang spesial dari jurusan kalian tuh apa. Sebelum kita closing nih, untuk Mas Sulis pribadi, ada pesan khusus nggak tentang jurusan kuliah atau buat teman-teman yang sedang galau mau masuk kampus, mau masuk kuliah apa, jurusan apa, mau ngikutin teman-teman atau ngikut kata orang tua atau ngikut keinginan pribadi. Coba dong tolong kasih tahu teman-teman pesan apa yang mau Mas Sulis sampaikan. Pesan. Yang pertama saya cuma mau menyampaikan, saya tidak mau menggurui di jurusan ini karena ini hanya obrolan Ini hanya obrolan santai. Cuman sedikit meluangkan waktunya. Nah, untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin, insya Allah. Meneruskan tadi yang tidak menggurui, saya tidak menggurui dan tidak seprofesional kalian dalam belajar karena saya hanya mahasiswa yang kurang berkompeten mungkin. Belum, nggak ada Mas, nggak ada mahasiswa yang kurang berkompeten. Semuanya tergantung Ya, boleh niat. dibilang begitu. Kalau buat teman-teman yang sedang galau mau masuk jurusan tuh gimana, Mas? Kan pasti ada tuh yang dari anak SMA mau kuliah. Aduh, teman-teman tuh pada masuk jurusan manajemen nih. Terus Mas Sulis tadi kan berani milih jurusan yang beda. Nah, itu ada pesan apa yang mau disampaikan? Pesan yang ingin saya sampaikan yang tadi udah saya sampaikan. Yang selanjutnya monggo untuk teman-teman mau memilih jurusan ekonomi pembangunan atau yang lainnya itu bebas. Itu hak kalian masing-masing. Kita di sini hanya memberi info lah. Gambaran sedikit. Kemarin ada yang PGSD, ada yang manajemen, ada mungkin besok ada yang Pariwisata, ya pariwisata, teknik mesin, komunikasi, informatika. Banyak. Itu dari pengalaman dari teman-teman Rinda remaja Islam masih muda, semoga nanti bisa dijadikan referensi untuk teman-teman semua dalam memilih jurusan. Itu semua jurusan yang baik dan berkompeten semua sih. Cuma kalian mau milih yang mana. Itu passion kalian, itu pilihan kalian. Semoga bisa istiqomah sampai selesai. Amin, luar biasa. Sebuah petuah yang sangat sangat simpel tapi bermakna dalam. Karena semua didasari dari hak kita masing-masing. Ya, betul. Jangan tinggi-tinggi kalau sudah lulus. Mungkin ada yang bercerita kalau sudah lulus bisa jadi PNS dan lain-lain karena kita itu bersekolah dan lulusan kita itu 1 tahun pasti banyak. Saingannya banyak Ya, satu kampus saja udah berapa, nanti dikalikan se-Indonesia berapa. Mungkin kalau mau jadi PNS semua Indonesia nggak muat. Bener, Mas. Mungkin bisa dijadikan pedoman juga dari Bob Sadino untuk kalian jangan jadi karyawan. Kalau bisa jadi bos walaupun bisnis itu kecil. Luar biasa. Sebuah petuah buat yang mungkin mikirnya kalau kuliah lulus harus jadi PNS. Kan masih banyak yang berpikir kayak gitu ya, Mas ya. Berarti biar teman-teman tuh nggak berharap terlalu tinggi mungkin ya. Iya. Jangan jangan berekspektasi terlalu tinggi. Nah, mungkin kata-katanya lebih benar. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Mungkin ikuti aja alurnya sekarang. Kuliah yang fokus, yang benar, dan
mencoba mencari peluang untuk jadi bos meskipun usaha kita sendiri yang kecil ya. Betul. Kayaknya udah cukup obrolan kita kali ini. Kita insya Allah berjumpa di lain waktu. Insyaallah. Semoga teman-teman tetap semangat puasa sampai nanti kita ketemu di Lebaran. Lebaran online. Semoga sebelum Lebaran udah selesai wabahnya. Amin, amin. Semoga. Kalau gitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iso. Tak jawab lagi. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kayak anak TPA dong jawabnya Mas. Yang semangat. Gak usah sepaneng dong. Enggak sepaneng tapi itu nadanya kayak anak TPA. Jawab dulu.